Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Di dalamnya ada 5 asas pendidikan yang juga dikenal dengan nama Pancadharma. Taman siswa memiliki dasar-dasar pendidikan yang disebut Pancadharma, yaitu kemanusiaan, kodrat hidup, kebangsaan, kebudayaan, dan kemerdekaan atau kebebasan. Konsep pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada 3 semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karso, di tengah memberi bimbingan, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Intisari dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, seperti tata surya yang selalu bergerak dalam upaya memelihara kebudayaan. Kita harus terus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Perubahan yang tetap bersumbu pada nilai-nilai kebudayaan di masyarakat. Yang berubah adalah budi pekerti, di mana diantaranya adalah cipta, yang artinya menajamkan pikiran, karsa, yang artinya memperkuat kemauan, rasa, yang menghaluskan perasaan, dan pekerti, yang menyehatkan jasmani. Sedangkan prinsip untuk melakukan perubahan itu ada 3. Yang pertama adalah kontinuitas, tidak melupakan akar budaya, konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia, konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Memerdekakan murid itu dalam artian bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada anak. Dalam konsep pendidikan yang berpihak pada anak, kemudian untuk menghasilkan 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah pada elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman kebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Profil yang berikutnya adalah gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya sekedar bekerja sama dengan orang lain, tetapi gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Profil pelajar Pancasila yang keempat adalah mandiri.
Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri kita, ternyata mandiri yang baik salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya dan mampu mengendalikan emosi dan tahu apa yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Profil pelajar Pancasila yang kelima, yaitu bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus mempunyai keingintahuan yang tinggi saat menerima informasi. Kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir di profil pelajar Pancasila adalah kreatif. Kreatif mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinal serta bermanfaat, merupakan cermin pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan adalah dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya buat adalah dalam bentuk aktualisasi kontekstual dalam bentuk pembuatan puisi. Aktualisasi dalam bentuk puisi dengan judul Keinginanku. Aku adalah seorang guru dengan beribu keinginan. Aku ingin menjadi penuntun bagi siswaku. Aku ingin menjadi penerang di lorong yang gelap gulita. Aku ingin mereka terbang menggapai impiannya. Aku ingin disenangi oleh mereka. Aku ingin mereka selalu tersenyum dan selalu menyapaku bahagia. Aku ingin mereka terpana ketika aku memberikan ilmu. Aku ingin kedatanganku menjadi obat rindu bagi siswaku. Aku ingin dirindukan, tapi terkadang aku salah langkah. Terkadang aku tak memahami kemampuan siswaku. Aku terkadang tak memahami karakter mereka. Nak, maafkan aku yang terkadang masih berdiri di atas egoku. Maafkan aku yang masih buta akan dirimu. Seharusnya pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri kalian, agar kalian dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bagiku, kalian ibarat benih yang mempunyai keunikan masing-masing. Nah, marilah kita berubah, bergerak menuju merdeka belajar yang engkau rindukan. Menjadi manusia yang berbudi pekerti, yang belajar dengan riang gembira, bebas dari segala ikatan, menuju masa depan dan cita-cita yang kalian inginkan.